Tuan-tuan, puan-puan, encik-encik dimanapun berada, salam sejahtera. Seorang sahabat bertanya kepada saya, siapa itu @hayuningrat 7? Dia mengunggah foto papan nama kantor Gubernur Riau dengan caption, masih nggak ngaku kita dijajah Arab. Masih nggak ngaku kita dijajah Arab. Hapus, ganti bahasa Indonesia yang benar. Saya mengatakan tidak tahu. Lalu saya coba searching untuk mencari tahu tentang apa yang ditanyakan oleh sahabat saya itu. Memang betul adanya tentang berita telah terjadi trending topik pada akun @hayuningrat 7 yang berbicara tentang papan nama kantor Gubernur Riau dan adanya aksara Arab Melayu di bawah tulisan Latin pada papan nama kantor Gubernur Riau itu. Sebagai orang Melayu, tergerak hati saya untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jika kail panjang sejengkal, jangan laut hendak Anda duga. Jika nafasmu pendek, jangan sungai Siak hendak kau selami. Panjangkan kailmu dengan bacaan-bacaan sejarah kemunculan aksara. Panjangkan pula napasmu untuk bisa menyelami keberadaan bahasa Arab Melayu, khususnya di Riau dan umumnya di Nusantara. Tulisan Arab Melayu atau dikenal juga dengan aksara Jawi di Nusantara ini sudah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, yaitu sekitar abad ke-13. Itu artinya sebelum ada negara yang bernama Republik Indonesia, tulisan aksara Arab Melayu itu sudah ada di Nusantara. Tulisan Arab Melayu menjadi bahasa komunitas antar kerajaan di Nusantara dan mancanegara. Tulisan Arab Melayu pun dijadikan sebagai aksara dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui peradaban masa lampau bangsa Melayu itu, Anda pun harus membaca manuskrip-manuskrip yang kebanyakan bertuliskan aksara Arab Melayu. Mengapa Riau menggunakan aksara kedua pada papan nama instansi pemerintah, pada nama-nama jalan besar di Riau? Lalu Anda katakan dijajah oleh Arab, Arabinisasi. Kalau Anda bodoh, Anda bahlul, Anda sajalah yang bodoh, bahlul. Jangan ajak-ajak orang lain. Kami orang Melayu di Riau,
khususnya anak-anak muda, punya kesadaran atas kejayaan peradaban masa lampau. Sebagai contoh, kami melihat di daerah istimewa Yogyakarta, mereka sudah menuliskan aksara Jawa atau Kawi di bawah tulisan Latin. Tentu itu sebagai upaya pelestarian atas apa yang pernah mereka miliki. Berbeda dengan Riau, pasca reformasi, dengan hanya bermodalkan semangat, anak-anak muda melakukan aksi untuk menuliskan tulisan Jawi di bawah tulisan Latin pada nama-nama jalan besar yang ada di Pekanbaru. Allahyarham Al-Azhar memberikan uang Rp200.000 untuk membeli segala perlengkapan untuk membuat plang nama jalan itu. Lalu Allahyarham GP Adi Darmawi menuliskannya dalam aksara Arab Melayu di triplek yang sudah dipotong-potong. Beberapa anak muda memasang plang dari triplek bertuliskan aksara Melayu itu di bawah plang nama jalan yang sudah ada. Aksi itu didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Dengan cara-cara beradab pula, baik budayawan, akademisi yang peduli tentang kebudayaan Melayu melakukan dialog, negosiasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk memberi payung hukum dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Melayu di Riau. Dengan perjuangan bertahun-tahun, ditetapkanlah peraturan daerah Provinsi Riau, sehingga pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu mendapat payung hukum yang jelas. Di antaranya, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau, Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang penerapan muatan budaya Melayu Riau di ruang umum. Dalam Pergub inilah lebih diperjelas implementasi penerapan budaya Melayu seperti penerapan aksara Arab Melayu tertuang dalam pasal 7 huruf M, pasal 8 huruf M, pasal 9 huruf C, pasal 10 huruf I, pasal 11 huruf D, pasal 12 huruf M, pasal 13 huruf J, pasal 14 huruf C. Wahai Ed Hayuningrat 7, apakah Anda tahu aksara Jawa itu berasal dari mana? Berasal dari aksara Brahmi di India, masuk dan berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Disebut menjadi aksara Pallawa. Kemudian aksara Pallawa berkembang menjadi aksara Jawi. Aksara Jawi inilah yang digunakan oleh daerah istimewa Yogyakarta menjadi aksara kedua yang ditulis pada papan nama instansi pemerintah dan nama-nama jalan. Lalu, kenapa
Daerah Istimewa Yogyakarta tidak Anda sebut sebagai cabang dari India atau di bawah jajahan India? Atau kenapa tidak Anda sebut Indianisasi? Mengenai aksara Latin, pertama kali digunakan untuk menulis bahasa Melayu di Nusantara pada abad ke-17. Sebelumnya memang ada pada tahun 1536. Secara terbatas, tulisan Latin sudah dikenalkan melalui sekolah yang pertama didirikan di Ambon oleh penguasa Portugis Antonio Galvão. Sekali lagi belum Indonesia. Aksara Latin digunakan sebagai penulisan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Kegunaan utamanya untuk penyebaran agama Nasrani. Indonesia ini berdiri belum ada 1 abad. Indonesia pun menggunakan aksara Latin atau aksara Romawi sampai sekarang ini. Kenapa Anda tidak mengatakan Indonesia cabang dari Romawi? Atau terjadinya Romawinisasi? Atau cabang dari Eropa? Atau Eropanisasi? Atau jajahan Eropa? Lalu Anda meminta hapus tulisan Jawi atau Arab Melayu di papan nama kantor Gubernur Riau. Anda itu siapa? Perbaiki dulu bahasa lisan dan tulisan Anda. Baru Anda bicara bahasa Indonesia yang benar. Jangan coba-coba Anda seret-seret penggunaan tulisan Arab Melayu di ruang publik di Riau ke pembicaraan ranah politik picik Anda itu. Sebab perjuangan penggunaan tulisan Arab Melayu di Provinsi Riau jauh sebelum hiruk pikuk politik yang terbelah-belah pada saat ini. Camkan itu.